Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampunan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku hiliang, takkan aja kawan-kawanan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan juga guru yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SPF SDN Kembang Sari 2. Yang kami hormati pula rekan guru UPTD SPF SDN Kembang Sari 2. Marilah kita menjadikan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka rencana tindak lanjut saya dalam mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita mulai presentasi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita semuanya. Untuk berdoa dipimpin oleh Bapak Munaji, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Munaji. Baik, Bapak dan Ibu Guru, ini merupakan rencana tindak lanjut yang mana ini adalah rangkuman setelah saya membuat rancangan sebuah program yang berbasis proyek yang sudah saya rancang kemarin hari, dan alhamdulillah mendapat izin dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan program ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ini tema judul untuk rancangan saya yaitu rencana tindak lanjut, yaitu permainan global sodor berbasis SEM, di mana SEM adalah singkatan dari Sport Education. Kepanjangan dari Sport Education Model adalah kerangka yang membentuk program pembelajaran, yaitu metode pengajaran dan evaluasi, di mana peserta didik di sana menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti sportivitas, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Perkenalkan, saya Dedi Agustiawan, diseminasi program pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang 2 kelas 23 Jawa Timur, UPTD SPF SDN Kembang Sari 2. Slide berikutnya. Di sini latar belakang dari program ini, yaitu yang pertama, permainan tradisional Indonesia adalah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai dulu sayanya
generasi muda saat ini lebih tertarik dengan permainan digital yang cepat dan instan. Melalui program ini, kami bertujuan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional yang menyenangkan dan dapat membantu perkembangan fisik serta sosial anak-anak. Yang kedua, memiliki permainan tradisional karena permainan tradisional sudah ada sejak lama seperti babak sodor, engklek, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu minat berolahraga di sekolah saya tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia atau guru dan orang tua, yaitu aset manusia yang berupa kepala sekolah, juga rekan sejawat dan peserta didik yang lainnya. Yang fisik itu berupa halaman sekolah dan sarana dan prasarana yang ada di lembaga ini. Yang keempat itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yoga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial siswa. Bahkan permainan tradisional yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui penerapan sport education model atau SEM. Yang kelima, sport education model adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai peran kegiatan olahraga, memberikan mereka peran dan tanggung jawab yang beragam sehingga mendorong pembelajaran yang ada di sekolah ini. Selanjutnya, di sini ada pengertian ya, yaitu ada voice, choice, dan ownership. Di mana voice adalah suara, siswa akan dilibatkan dalam perencanaan turnamen, termasuk menentukan aturan permainan, jadwal pertandingan, dan format kompetensi. Ini memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka, serta merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu choice atau pilihan. Ini contohnya seperti ini. Misalnya anak didik kita tidak sama permainannya, kadang disuruh pilih apa permainan, misalnya bola sodor, kalian pilih yang mana anak-anak yang kalian suka, misalnya seperti itu. Bola sodor Pak, ada yang permainan sepak bola, seperti itu. Itu pilihan ya dari peserta didik, di mana siswa dapat memilih peran yang ingin mereka ambil dalam permainan tradisional tersebut, seperti menjadi pemain, pelatih, wasit, atau panitia turnamen. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari olahraga dan menemukan minat serta bakat mereka. Yang ketiga yaitu ownership atau kepemilikan. Siswa akan bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan turnamen seperti menyusun jadwal, pengaturan lapangan, dan manajemen logistik. Ini memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengorganisir acara dan mengembangkan keterampilan manajerial. Slide berikutnya. Tujuan yaitu sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PDK, visi kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional. Kami berkomitmen untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan yang tadi sudah saya sampaikan, yang tiga penelitian tersebut dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dalam
kehidupan mereka, kehidupan sehari-hari. Tujuan dari permainan tradisional salah satu yaitu hasanah budaya yang perlu kita lestarikan bersama. Yang satu, memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang keempat, yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dan dampak positif bagi peserta didik. Slide berikutnya. Di sini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap permainan tradisional di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket permainan tradisional apa yang mereka senangi. Diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga murid tersebut. Tahapan ini dimulai dari awal tahun ajaran baru. Dalam memiliki permainan tradisional untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid atau suara dari peserta didik apa yang paling mereka senangi. Seperti yang saya contohkan tadi ya, jadi pilihan dari peserta didik. Apa yang paling mereka senangi dan rata-rata menyenangi aktivitas permainan atau pilihan. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut. Seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya yang jadi juri atau wasit dan sebagainya. Tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan mengingat murid SD masih perlu bimbingan. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid ini mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahapan ini dapat dimulai tahun ajaran baru dan dilaksanakan pada saat kegiatan tengah semester. Ada manfaat permainan tradisional yaitu sebagai berikut. Satu, melestarikan budaya. Dengan memainkan permainan tradisional, anak dapat belajar menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Kami akan memilih permainan tradisional seperti gobak sodor, engkek, dan lain-lainnya. Kedua, meningkatkan kebugaran. Umumnya permainan tradisional melibatkan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan anak atau peserta didik. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan dalam permainan tradisional. Anak belajar berinteraksi, bekerja sama, memecahkan masalah bersama. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler di mana kegiatan ini dilakukan saat KTS atau kegiatan tengah semester dengan melibatkan murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan sebagai pelaksana adalah siswa kelas 6. Langkah awal yang harus dilakukan adalah peran memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Kemudian anak-anak diberi kesempatan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang permainan yang mereka pilih termasuk aturan mainnya. Kemudian siswa diberi peran dengan memilih peran yang mereka inginkan seperti menjadi pemain, seperti wasit atau panitia dan sebagainya, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam merencanakan dan pelaksanaan program permainan tradisional.
bimbingan kepada siswa terkait pemaparan, pengambilan video dan penyiapan presentasi, serta kepala sekolah sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan program dan memastikan dukungan yang dibutuhkan. Jadi program ini sepenuhnya tanggung jawab kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sini, yaitu sebagai fasilitator atau memfasilitasi peserta didik dan membersamai, mengingat peserta didik kita masih SD seperti itu. Jadi butuh bimbingan dari para guru. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, modal manusia di dalamnya yaitu kepala sekolah, guru, dan orang tua murid, penjaga sekolah dan komite sekolah. Yang kedua itu modal fisik, gedung sekolah dan halaman sekolah. Yang ketiga yaitu modal lingkungan, udara bersih dan area kebun sekolah. Yang keempat yaitu modal finansial, bisa dari dana bos seperti itu. Selanjutnya itu ada rencana evaluasi. Yang pertama yaitu umpan balik siswa. Kami akan mengumpulkan umpan balik dari siswa melalui kuesioner dan wawancara untuk mengetahui pengalaman mereka. Yang kedua yaitu dokumentasi kegiatan, di mana siswa yang tidak bertugas akan mendokumentasikan kegiatan melalui video dan foto. Yang ketiga itu pengamatan selama kegiatan. Kami akan mencatat hasil pengamatan selama pelaksanaan program, termasuk kendala dan peluang perbaikan. Yang berikutnya yaitu ada kemungkinan tantangan. Nah seperti ini ya. Jadi seperti yang sekarang ini yaitu hujan. Jadi tantangan kita itu cuaca hujan. Nah, solusinya yaitu memindahkan kegiatan ke dalam ruangan atau mengatur ulang jadwal seperti itu. Jadi tantangannya yang kedua yaitu kegiatan sekolah bersamaan. Contohnya seperti ada kegiatan dari puskesmas seperti suntikan atau yang lainnya itu. Jadi kita kalau ada yang bersamaan kita jadwal ulang. Jadi sesudahnya kegiatan yang dari puskesmas seperti itu. Solusinya berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal. Yang ketiga yaitu evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi menyeluruh setelah pelaksanaan dan menganalisis umpan balik untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu terima kasih. Mungkin dari ini penyampaian saya dari awal sampai akhir, mungkin ada kata-kata yang salah dan kurang, mohon perbaikan untuk kepala sekolah juga rekan guru yang ada di sini. Mungkin ada pertanyaan dari kegiatan yang tadi, dari pemaparan saya tadi, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, saya berikan. Terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Dedi tadi ya, tentang pemetaan aset ya. Ini ya. Mungkin di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara berbagi peran untuk peserta didik dalam permainan gobak sodor. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Eka. Gimana cara berbagi peran untuk peserta didik dalam permainan gobak sodor? Yaitu kadang anak-anak itu ada yang bisa aturannya cuma ya, jadi tidak bisa main, jadi seperti itu.
Jadi yang nggak bisa main, jadi anak-anak peserta didik itu bisa jadi wasit seperti itu. Yang nggak bisa dua-duanya, nggak bisa jadi pemain, nggak bisa jadi wasit. Jadi peserta didik itu peran aktif, jadi aktif semua. Jadi bisa jadi supporter seperti itu. Ya, bisa jadi pencetak skor seperti itu. Ya, mungkin ada lagi. Pelaksanaannya maksudnya Pak Guru itu saatnya bisa dilakukan di luar pelajaran, yang di luar jam ini Pak. Pelaksanaan untuk melatih siswa itu apa bisa dilakukan di luar materi jam PJOK itu, maksudnya bisa dilaksanakan seperti pulang sekolah gitu, dan kan biasanya gobak sodor itu di daerah kadang kan sore gitu, apa bisa dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Idin atas pertanyaannya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau pelaksanaannya misalnya pelatihan ya, katanya melatih peserta didik itu boleh di luar sekolah, boleh tidak apa. Tapi dalam pelaksanaannya nantinya itu diharuskan dalam waktu pembelajaran. Jadi setelah itu tadi yang disampaikan setelah semester, nah itu kan ada waktu masih 3 hari seperti itu, kan tidak ada pembelajaran seperti itu. Itu bisa dilaksanakan seperti ini, misalnya. Kalau pelatihannya melatih untuk anak-anak itu boleh di luar jam sekolah seperti itu. Mungkin 2 aja ya. Saya mengingat waktu yang sudah beda. Ya. Mungkin dari itu, mungkin dari ada tambahan dari Pak Kepala Sekolah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi dalam penyajian materi ini, sangat gamblang sekali, baik dari awal pembukaan hingga pada akhir sampai pada tujuan, terus motivasi. Tentunya apa yang sudah menjadi pilihan dari Bapak Dedi, yaitu tentang pembelajaran gobak sodor, ini adalah merupakan nilai-nilai luhur budaya, khususnya mungkin di Bondowoso, yang memang dalam setiap tahunnya itu ada event-event atau ada lomba-lomba yang diadakan oleh komunitas-komunitas tertentu, sehingga ini bisa menjadi motivasi juga kepada siswa untuk lebih giat berlatih. Bahkan mungkin ini pada akhirnya, kalau misalnya dari komunitas PJOK itu memasukkan ke dalam kurikulum secara bersama, mungkin khususnya di Bondowoso, ini akan menjadi materi pembelajaran yang sangat berarti sekali, khususnya untuk di Bondowoso. Karena di Bondowoso pada akhir-akhir ini memang marak sekali kegiatan gobak sodor. Bahkan lomba-lomba tidak hanya berkelas di kelas-kelas desa, bahkan sampai ada di tingkat kabupaten. Jadi mungkin untuk kedepannya materi dari pembelajaran gobak sodor ini, khususnya pada PJOK, bisa dijadikan satu materi yang bisa dilaksanakan secara serempak, artinya masuk ke dalam kurikulum. Jadi pembelajaran gobak sodor khususnya di bidang
fisik di bidang fisiknya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas masukannya. Mungkin dari ini kegiatan ini saya akhiri ya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kedepannya semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.